Hai, balik lagi di Aspirasi Podcast. Yang kali ini kita disupport oleh Volkswagen. Nah nih ya Sobat Aspirasi, kali ini kita bakal berbahas seputar bisnis dan bisnis. Yang di depan aku udah ada narasumber kita. Boleh sapa-sapa dulu dong untuk Sobat Aspirasi yang lagi dengerin. Halo teman-teman Sobat Aspirasi. Hai, namanya siapa nih biar pada tahu? Oke, jadi kenalin nama aku Atoilah gitu. Atau Panggilannya Ato. nama lengkapnya apa? Nama lengkap aku Muhammad Atoilah Mahmudi Umar. Panggilannya Akrabnya dipanggil Ato gitu. Atau ya, atau dari jurusan apa? Mahasiswa UB kan ya? Bener Kak, aku dari program studi pariwisata. Pariwisata berarti via Iya, bener banget Kak. angkatan 2022. angkatan 22. Masya Allah. Ini atau katanya punya bisnis ya? Nah, kebetulan iya Kak. Ini boleh kasih tahu dong bisnisnya apa sih? Jadi kalau bisnis aku Kak itu lebih ngarah ke fashion, yaitu bisnis thrifting gitu. Oh, thrifting gitu, menjual baju bekas. Baju Nah. atau celana fokusnya? Di baju, hoodie, sweater gitu-gitu. Kemeja itu juga ada gitu. Oke, di bagian baju ya, berarti atas lah. Atasan ya Kak, Atasan bener. gitu. Nah tapi atau ini tadi katanya anak via jurusan pariwisata, tapi punya bisnis. Ini gimana ceritanya? Awal mula tuh gimana kamu bisa punya usaha bisnis ini? Jadi bisnis itu Kak, dulu mulainya sebelum aku kuliah sih Kak, pas lagi kelas 2 SMA gitu. Kan kalau masih SMA kan kita lagi nyari-nyari uang saku Kak ya. Ya. Lagi nyari uang saku, terus kita juga aktualisasi dirinya di situ kan Kak kalau masih SMA gitu. Jadi akhirnya karena pariwisata itu cukup berkaitan juga dengan fashion gitu. Jadi aku masuk pariwisata gitu. Oh, jadi salah satu alasan milih pariwisata justru karena fashion. Bener banget Kak. Bukan karena ini berarti bukan karena memang pingin di pariwisatanya gitu. Sebenarnya ada alasan-alasan lain gitu sih Kak. Cuman salah satu alasannya di fashion ini juga. Kamu orang mana? Aku orang Malang asli Kak. Oh, orang Malang asli. Ya lumayan lah ya kalau misalnya belajar pariwisata kan bisa ngembangin dari Malang sendiri Ya, karena banyak bener. banget wisatanya. Nah, bahas-bahas seputar thrifting dulu lah. Ini aku mau tanya, kenapa thrifting? Kenapa thrifting? Nah, ini pertanyaan yang cukup. Iya, karena kan fashion ada banyak. Bener. Kamu bisa ya apa ya kalau fashion tuh bisa jahit sendiri misal kayak gitu atau lain sebagainya. Nah, kenapa kok thrifting? Jadi kenapa aku ambilnya thrifting Kak? Karena kan pas itu masih SMA Kak ya. Nah, thrifting itu merupakan salah satu solusi cara berbisnis tapi kita modal sedikit. Oke, modal sedikit ya. Modalnya terjangkau banget sih Kak kalau mau jalan thrifting itu. Oke. Yang kedua itu karena aku sendiri tuh suka fashion gitulah Kak. Fashionable. Terus yang ketiga ini agak out of the box ya Kak ya. Jadi dulu itu aku tuh suka beli baju gitulah Kak ya. Oh. Boros banget di baju gitu. Jadi daripada aku beli terus jadi aku nyoba lah ada thrifting ini. Jadi aku bisa ambil produk sendiri buat dipakai ya sama dijual gitu. SMA itu ya. SMA kelas 2 gitu Kak. Awal mula tahu thrifting dari? Tahu thrifting dari Instagram, sosial media pasti nomor 1 sih. Itu ada yang jualan atau kan banyak tuh yang bilang kayak ayo beli baju-baju thrifting bareng aku gitu kalau konten-konten kan, atau justru emang orang-orang yang lagi jualan thrifting yang waktu itu kamu lihat? Pas itu di Malang itu lagi Tahun berapa itu? tahun 2021. Oh, 2021. Oh itu terciptanya lah Kak ya. Kalau aku cari-cari informasinya itu pas 2020 akhir. Itu aku lihat di Malang tuh kayak mulai melejit gitulah Kak thrifting. Iya, mahasiswa kan. Bener banget Kak. Toko-toko tuh udah kayak mulai munculan toko thrifting itu banyak di Instagram. sekarang. Iya, nah akhirnya di situ kan merupakan salah satu peluang Kak ya. Oh ini kayaknya peluang buat jualan sih. Terus aku juga lihat-lihat di YouTube kan banyak banget ya kayak cara-cara bisnis gitu dan Iya. salah satunya itu ada thrifting yang disaranin gitu sih Kak. Karena yang kamu bilang tadi murah. Murah modalnya. Sendiri waktu itu. Sendiri Kak. Benar-benar sendiri. Pakai Benar-benar uang sendiri atau orang tua? Awalnya pakai uang sendiri Kak. Dengan nominal sangat kecil. Berapa tuh? Rp250.000. Yang kamu beli adalah? Sweater. Crewneck Kak, kalau bahasanya crewneck ya sekarang Kak. Iya, nah itu waktu awal-awal kan modalnya masih kecil tadi, berapa tadi? 250. 250.000 itu crew neck sweater. Nah, kamu belinya kayak gimana caranya? Nah,
sesuai yang saya sampaikan tadi kayak nomor satu itu sosial media. Jadi Oke. aku cari di sosial media. Emang dulu. kita harus manfaatin banget sih. Bener banget kak. Sosial media itu emang udah zamannya banget kan kak sekarang. Iya benar. Jadi aku cari di sosial media. Apa namanya stock thrifting, stok barang gitu. Pakai usaha kak kalau Instagram atau Instagram. Oh bukan yang di Shopee gitu berarti ya? bukan kak gitu. Aku carinya di Instagram terus nemu toko ini akhirnya aku beli ya itu sih kak awalnya begitu. Belinya bijian atau gimana? 250.000 rupiah itu kayak include ada 4 sampai 5 gitu sih kak. Oh, Tapi random. sweater. Iya bener kak. Untung nggak waktu itu? Karena awal-awal kak ya, jadi kita masih susah untuk mencari customer, kita masih meraba-raba gitu kak. Jadi pas itu apa ya namanya, nggak laba pun itu udah senang banget gitu. Ya udah ada yang beli aja Udah ada yang senang beli, ya, gitu Kak. ya. Jualnya ke siapa? Ke teman sendiri? Ya teman sendiri kak, itu masih nomor satu teman sendiri Udah, gitu. ya aku jualan nih, beli cepetan. Jadi beli gitu. Terus? Terus kayaknya dari teman kan teman tuh emang luar biasa banget kak ya. Iya kalau support ya bagus. banget Kalau ya. nggak support biasanya minta harga temen soalnya. itu sih kak ya agak ini. Yang agak nyebelin ya. Jadi dari teman itu mereka support banget luar biasa, ikut dipromosiin, mereka beli. Kadang tuh aku tahu kak, kalau teman-teman itu sebenarnya belum butuh, Iya. cuman karena teman, karena support teman dibeli gitu. Itu emang. Berapa orang yang beli waktu itu? Kan 4 tuh, 4 sampai 5 kan? Iya, Kak. Yang bisa dijual berapa? Lima-limanya bisa dijual. Bisa dijual Gitu. semua. Iya kak. Nah, Itu 5 dijual aku, beli 5 lagi, 5 jual aku, beli 5 lagi gitu sih kak. Jadi emang sedikit-sedikit dulu Iya benar banget. Gitu, Berarti Kak. sekarang udah berapa tahun? Dari Januari 2021. Jadi perkiraan sekarang udah 2 tahun. 2 tahun jalan gitu kak. Kamu udah sampai ke tahap ada offline store-nya nggak? Offline store itu kalau yang mau lihat silahkan chat gitu kak. Aku anterin ke display aku gitu. Kalau offline store doakan aja kak. Oh masih membangun ya. iya. Kamu orang Malang mana sih? Aku Pagelaran kak. Mana itu? Di Kabupaten Malang. Sepulangnya. Oh oke. Jauh dong dari sini? Mungkin 40 menit sampai 60 menitan sih kak. Naik motor? Naik motor. Oke, masih kuliah ya. Ini keren loh sobat aspirasi. Karena dia masih angkatan 22 istilahnya berarti angkatan baru dong. Iya kak masih. Aku angkatan 20 gitu. Selalu ini kalau misalnya aku ya sebagai orang yang pengen banget berbisnis gitu. Yang bikin aku ragu tuh biasanya gimana sih cara memulainya itu pertama tadi kan kamu udah bilang ya dari kalau kamu sendiri kan karena pingin ada sanggup tambahan. Bener banget. Tapi pasti walaupun gitu kan susah gak sih kayak ada misal nih aku udah ada nih produk ya saat ini baju. Nah strugglingku tuh di foto produknya dan lain sebagainya. Nah, kamu awal-awal memasarkannya tuh gimana caranya? Awal-awal masaring temen kak itu emang nomor satu temen kak ya. Jadi aku lewat Instagram aku post dan awalnya kak aku ngira gini. Kalau aku post Instagram tuh udah bakal banyak yang lihat. Iya, Ternyata iya. itu zonk banget. Jadi ya aku Karena orang harus. cuman gini doang kan kayak Iya ngeliat bener kak. Iya, doang. nah jadi aku ada teman minta tolong promosiin, terus kita harus percaya diri kak ya. Kita harus bisa personal selling itu nomor satu sih kak. Betul. Kita harus bisa promosiin face to face gitu. Itu sih kak yang benar-benar membantu banget kalau dalam thrifting gitu. Karena sosial media emang nomor satu kak di zaman sekarang. Cuman kalau di awal-awal banget udah berharap banget itu nggak bisa. Gak bisa ya. Bener banget kak. Jadi emang harus kamu sampai terjun ke lapangan nggak? Kayak jualan di mana gitu? Misal kayak di Car Free Day atau di mana gitu? Kalau terjun langsung sejauh ini masih di ini sih kak, di yang aku kenal aja gitu. Kayak misal di SMP aku dulu atau di oh ya di pernah sih kak terjun itu ke kayak tenan gitu kan kak ya gitu di HUT-nya sekolahku dulu gitu kak. Oh, kalau yang ini kayak biasanya kan kalau ada event di UB tuh ada booth-boothnya juga tuh. Kamu sempet nggak kayak gitu juga? Nah karena masih mahasiswa kayak terus waktunya itu cukup terbagi ya jadi kayak dulu kan aku yang kayak bisa terjun itu kan pas SMA kak ya. Karena SMA kan kita waktunya mungkin lebih banyak. Lebih banyak. Ya karena udah kuliah kayak kuliah kan penting juga kak ya. Jadi aku harus nomor satu kan kuliah dulu. Nah, Gitu, Kak. tetap yang utama ya. Bener banget. Tapi tetap jalan juga nih usahanya. Tetap terus. jalan gitu. Siapa yang ngurus sekarang? Aku sendiri kak karena aku setiap minggu itu harus pulang. Karena aku kos kayak di sini. Oh ngekos. Ya gitu kak. Iya sih capek ya kalau misalnya bolak-balik ya. Bener banget, Kak. Satu Ini jam manusia seterang kayaknya ya. terus ngekosnya di mana? Di bunga-bunga kak.
Suhat. Oh, di daerah Suhat. Iya, Oke, deket lah ya. Deket. Bawa motor kan? Bawa motor. Oke, nah tadi kita balik ke pertanyaan tadi. Yang ngurus siapa nih? Yang ngurus masih aku sendiri sih Kak, tapi orang tua aku tuh supportnya luar biasa. Kayak kalau misalkan aku mungkin karena cowok Kak ya, kurang fokus di hal-hal kecil gitu. Iya. Orang tua tuh selalu sih. Kelihatan apa dikit itu dibenerin, kelihatan dikit digeserin, kayak mereka tuh apa ya? Kalau Jawa ini Teliti. Iya, teliti banget gitu Kak. Siapa yang paling support di antara orang keluarga lah, di antara keluarga? Karena di bidangnya baju Kak ya, itu kan pastinya ibu. Kan berkait dengan lipat melipat, mencuci kan Iya. ibu Kak ya gitu. Iya. Nah, kamu udah berjalan hampir 2 tahun nih Iya. usaha. Gimana rasanya sepanjang 2 tahun ini? Luar biasa Kak, karena 2 tahun ini tuh kayak yang seharusnya pengalaman aku nggak sebanyak ini, tapi dengan berbisnis pengalamannya jadi berkali-kali lipat luar Apa biasanya. pengalaman yang paling ini banget gitu untuk kamu, kayak paling berkesan gitu? Paling berkesan banget itu mungkin yang berkaitan dengan diri aku sendiri Kak ya. Itu pas ketemu sama customer, karena customer itu Kak dari sekian ratus customer, dari sekian ribu customer itu berbeda-beda Kak kepribadiannya. Tapi kan kamu jualannya ini online. Nah, karena online Kak, tapi masih kebanyakan itu yang beli tuh di sekitar daerah aku. Iya. Oh, oke. Itu Kak, itu sih mayoritas masih itu Kak di awal-awal dulu. Nah itu kan kita harus COD atau kita mungkin harus ketemu dulu, kita deskripsiin produk dulu, terus itu kan melatih kepercayaan diri banget Kak. Iya. Speaking dan Apalagi yang lain. kadang ada yang ngebacot kan. Ini Ini aku- bajunya kok kayak gini. Bener banget Kak. Bahkan nggak sekali Kak, aku dianggap nipu. Itu nggak sekali karena Kayak gimana maksudnya? Nipu gimana? jadi gini Kak, ada salah satu customer itu Kak aku sebutin namanya Kak ya, Ya, itu ya. dari Bali. Dia mau booking barang gitu kan Kak. Otomatis kan aku minta down payment Kak, DP kan Kak ya. Dia enggak nih, kamu promonya di mana? Promosinya di mana? Di sosial media, pas itu udah masuk sosial medianya udah lumayan. Nah, dia belinya via Sosial media juga. Instagram? Iya Instagram. DM? Iya kan aku ada WA bisnisnya. Oh, oke. Dia chat lewat situ, terus tanya produk. Aku kirim dong Kak, barangnya ini. Dia mau salah satu produk aku kan Kak. Nah, dia mau bookingnya itu. Kalau mau tanda janjinya kan harus DP Kak ya. Nah, aku kan minta DP. Iya Kak, silakan DP di nomor ini gitu Kak, di rekening ini. Oh Mas mau nipu ya? Oh Mas mau ini ya? Aduh, padahal Itu minta kayaknya yang DP beli gitu kan bocil Kak. deh. Iya. bocil Iya Kak, FF karena, itu. tapi sebenarnya nggak bisa disalahin sepenuhnya Kak, karena Iya emang sih. marak juga Kak penipuan-penipuan gitu. Jadi kita emang harus pinter-pinter kreativitasnya gitu sih Kak, biar Tapi dari percaya situ kan customer. kamu akhirnya punya sistem yang bisa bikin orang percaya kan. Bener Nah, banget. gimana cara kamu bikin mereka percaya? Kalau bikin mereka percaya, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana Kak ya. Kalau yang nipu tuh sebenarnya kelihatan banget Kak. Dari produk-produknya yang bagus-bagus tapi nggak pernah habis, itu udah kelihatan banget ya. Bagus-bagus kok belum pernah habis. Biasanya kalau menipu-nipu tuh Ini yang jualan ya? iya yang jual. Itu harganya terlalu nggak masuk akal. Barangnya tuh terlalu bagus. Kayak kalau bagus tuh Kak, kalau di thrift itu pasti udah habis duluan. Itu udah. Kalau Kak, Ya karena udah dipesan dulu ya. iya, melejit banget Kak thrift sekarang. Nah itu Kak nggak habis-habis. Harganya juga nggak masuk akal kayak terlalu. Gak habis-habis tuh maksudnya gimana? Gak Jadi- kejual-jual. Jadi Kak kan kalau sistemnya di sosial media Kak ya. Kan kalau post itu ready, kalau udah habis kan kita ganti sold gitu. Oh iya, aku ngeliat Instagram kamu. Nah. Oh gitu. Itu kalau yang nipu Kak, biasanya semua produk di displaynya itu masih ada semua. Gak ada satupun yang sold kan, itu kelihatan banget kayak. Atau mungkin emang gak dihapus kali. Kalau nipu tuh kelihatannya ini sih Kak, kayak dari produknya tuh gak ada ciri khasnya gitu. Kan dia nyomot fotonya orang Kak ya. Itu ada. Oh dia jadi nggak emang beneran gak jualan gitu Beneran ya? gak jualan, ya itu sih Kak. Kalau thrift itu. Oke, Kalau yang penjual thrift nipu tuh sebenarnya aku jauh ini bukan nipu sih, mungkin kayak barangnya nggak sesuai kan, itu normal banget kayak di dunia bisnis gitu sih. Kalau kamu sendiri, ini kan thrift ya? Iya bener Kak. Sebelum itu aku mau tahu dong sistemnya thrift itu gimana sih kamu pesannya? Sistemnya thrift itu ini dari cara pengambilan barangnya gitu Kak. Ya mungkin dari awal nih ya, kan kamu pasti nyari apa sih sebutannya Supplier. tuh? Supplier Oh, untuk oke, beli oke. hoodie. BTW nih hoodie-nya dia juga lah aku pakai. Oke, Jadi gimana tuh prosesnya? Kamu pesan bajunya terus sampai akhirnya bisa kamu jual. Oke, yang pertama
kita pasti harus cari supplier dulu Kak. Supplier itu kita bandingin harga dulu. Itu kan perjalanan yang panjang Kak. Kita cari harga yang pas dulu. Sampai nemu yang benar-benar cocok sama kita, modal kita sesuai gitu Kak. Nah akhirnya kalau udah nemu baru kita beli gitu Kak. Kita beli, kita masukin ke gudang kita. Kamu beli kalau sekarang udah beli berapa? Beli bajunya Kak. Iya, kan bal-balan tuh. Iya. Bisa sampai berapa tuh kalau sekarang? Harganya Kak. Enggak, berapa bal? Berapa bal? Kalau sekarang karena aku posnya buat aku sendiri Kak ya, buat tiga aku mungkin 1 bulan 2 bal. Okay. Masih karena masih apa? Kuliah juga Kak. Iya. Terus lanjut. Lanjut tadi itu kita harus bal dulu Kak. Kita punya stok dulu. Kita harus bisa mengemas barang-barang itu tadi semenarik mungkin buat di sosial media. Tapi dipilihin dulu dong pasti ya. Dipilihin dulu Kak, karena di bal itu nggak semua bagus. Ini Kak, aku sedikit meluruskan Kak ya. Iya. Teman-teman itu banyak banget yang ngira kalau satu bal yang isinya 180 sekian itu bagus semua. Iya, kayak murah banget dapat 100 gitu ya kan. Terus bisa dijual semua gitu. Nah, itu salah banget Kak. Karena bahkan yang bagus itu kadang itu ada yang banyak, ada yang sedikit kayak tepat-tepatan apa ya Kak. Untung-untungan gitu loh Kak. Iya. Di balik itu sistemnya gitu. Jadi kreativitas kita harus mengemas dengan seperti apa. Kalau yang jelek tuh sampai kayak gimana sih? Maksudnya yang nggak bisa kamu jual gitu. Ini kan misal nih kayak yang lolos nih. Iya benar. Nah yang nggak lolos tuh yang kayak gimana? Nah sebenarnya Kak standar ini opini aku pribadi Kak. Iya. Standar bekas di Indonesia sama standar bekas di luar negeri itu beda banget. Kalau di Indonesia mungkin bekasnya tuh warnanya udah rusak, sobek, gini-gini. Tapi kalau di luar negeri enggak Kak. Sejelek-jeleknya ada yang robek, cuman tuh mungkin 10-5%. Sisanya itu masih oke. Terus berarti kamu ambilnya dari luar negeri? Iya, dari supplier aku dia ambil dari luar negeri gitu Kak. Nah, barangnya tuh bagus-bagus Kak. Maksudnya bekasnya tuh beda sama bekas yang di Indonesia gitu. Kan kalau Indonesia bekas itu berarti udah bisa dijadiin pel. Gitu, bener Kak, bener banget. Jadi terus. Bekasnya tuh mungkin paling nggak tuh warnanya mudar. Kalau ada yang sobek tuh 5% sampai 10% tadi. Sisanya tuh bekasnya tuh ya mungkin bajunya tipis, terus gambarnya mungkin terlalu gede atau gimana itu Kak, itu maksudnya ke grade C gitu. Iya. Itu Kak yang mungkin kita karena minatnya kurang jadi kita harus main di harganya Kak. Kita dikurangi lebih murah. Gitu, bener Kak. Gitu. Tapi kamu ngasih tahu nggak kayak kekurangan produknya gitu? Pasti Kak, itu harus banget Ya, karena biar nanti nggak ngamuk-ngamuk ya. Bener banget Kak. Bahkan kita udah ngasih tahu pun karena dia merasa nggak puas, kadang masih masih diserang kita gitu. Emang nggak ada. Kadang mereka nggak mau baca soalnya. Iya bener Kak, padahal kita udah naruh di caption gitu, minusnya ini. Pas dikirim foto pun aku sampein Kak, ini Kak dengan produk ini ada minusnya di sini. Tapi kadang mereka ini produknya check out gitu sih Kak. Oke. Terus tadi habis difilter. Terus difilter, kita kemas baik mungkin, kita kasih packing yang bagus, kita fotonya yang bagus, kita kasih deskripsi, apalagi ukuran LD dan semacamnya, ukuran lain-lain Kak ya. Kemudian di post, terus yaudah itu mungkin customer udah bisa lakukan jual beli gitu sih Kak. Oke. Karena kita udah bahas seputar gimana tahapan kamu jualan ya. Bener, Kak. Aku mungkin kita kasih lihat dulu kali produk-produk kamu, bajunya ya, ini biar sobat aspirasi bisa tahu. Oke, ini jadi aku bawa produk aku. Iya, karena dia kesini bawa ini baju-bajunya, atau bawa baju-bajunya. Bener Kak. Nama usahanya tadi apa? Atau belum? Etel Thrift. Apa? Etel Thrift nih Kak, mungkin Etel ada. Thrift. Kasih tahu Instagramnya. Instagramnya namanya Etel Thrift. Mungkin teman-teman kalau bingung sama pronunciation-nya Kak, itu ada atle.thrift. Nah, itu bisa langsung kepoin di situ ya. Update nggak? Update Kak. Oke, coba kita kasih lihat. Nah, ini contohnya Kak, buat produknya gitu. Ini contohnya ya, ini yang dipakai sama Ato, Ya, yang aku pakai juga. Ya. Ada lagi nggak Toh? ada lagi Kak sebenarnya, cuman lagi Oke, yang pasti kamu fokusnya di sweater. di sweater sama hoodie. Sweater sama hoodie. Bener, Kak. Selain sweater hoodie juga nggak? Kalau selain sweater hoodie itu kalau ada stoknya, ada celana atau ada kaos, ada Tapi itu kemeja, aku ambil. kamu sengaja beli atau gimana? Sengaja beli Kak, karena biar variatif Kak. Kalau satu atau dua doang kan bosen ya customer gitu sih Kak. Oke. Nih tapi atau kita udah lama nih ya ngomong-ngomongan. Ya, boleh. Nih kita juga ada minuman yang didukung oleh False Waffle ya nih sobat aspirasi. Boleh dibuka dulu mungkin kamu haus nggak? Banget sih kebetulan. Ini es buah kayaknya nih kita cobain ya sobat aspirasi.
Ini teh ya? Iya Kak, bener. Teh tapi ada buahnya, terus manis. gitu, bener, Enak Kak. nih. Buat kamu yang pingin banget ngerasain, apalagi sebentar lagi kan puasa ya. Terus nyari es buah gitu, yang buah-buahan atau teh-teh yang variatif gitu. Nah itu juga ada banyak banget waffle-wafflenya mereka yang bisa kamu lihat nih. Kali aja kamu lagi pingin banget makan waffle. Biasalah anak-anak Gen Z nyarinya makan-makan makanan-makanan yang apa? Yang unik-unik gitu Kak ya. Unik-unik gitu. Nah, ini untuk kamu yang pengen nyobain teh-teh unik mereka juga bisa ya. Nah, BTW nih, atau kamu pasti tahu info seputar ini kan ya, berita-berita thrifting terbaru. Aduh, aku paham nih arahnya kemana. Karena kita udah bahas tentang usaha thrifting, kita juga udah bahas tentang gimana dia membangun usahanya gitu. Aku jadi kepo sebagai seorang pengusaha di bidang thrifting ini. Iya. Gimana pendapat kamu terkait info-info masalah ini ya? Ilegal thrifting tuh. Itu tuh infonya gimana sih sebenarnya beritanya tuh? Aku juga mau tahu deh. Sesuai perkiraan aku ya Kak, perginya ke sini. Ini karena lagi hangat gitu. Iya, Jadi harus dibahas. Ya, bener Kak. Sebentar, gini dulu. Beritanya tuh tentang apa sih sebenarnya? Beritanya itu tentang thrifting itu yang ilegal, terus mengganggu UMKM dalam Indonesia. Oh, oke. Nah terus kalau dari kamu sebagai pengusaha Oke. yang di bidang ini gitu. Ini opini aku pribadi ya Kak. Apa ini pribadi? Jangan panas ya. Kalau menurut aku pribadi Kak, jujur sebenarnya aku di posisi yang juga tengah-tengah Kak. Aku juga bingung. Karena bisa dibenarkan tapi nggak benar sepenuhnya. Dibenarkan tapi nggak benar sepenuhnya. Karena apa? Karena Kak, saat kita menjual thrifting itu termasuk salah satu cara kita buat menjaga lingkungan kan Kak ya. Itu bukan hal yang sepele lagi Kak. Oke, Kita oke. tahu sendiri lingkungan Indonesia seperti apa. Iya. Tapi di sisi lain itu juga merusak UMKM di Indonesia. Nah, tapi kalau dua-duanya itu sama-sama benar Kak sebenarnya Kak. Nah, Susah sebenarnya ya. kalau kita terus mengikuti fast fashion, itu ya sampah terus numpuk. Betul. Tapi kalau kita terus masukin barang impor bekas-bekas, kita juga UMKM-nya agak mungkin yang Goyang. di Indonesia sendiri itu bakal terganggu, bukan mungkin kalah Kak. Karena memang thrifting itu harganya itu sangat terjangkau. Terus model-model baju-baju yang Dijual, yang variatif. dijual tuh variatif Betul. dari ukurannya dan lain-lain, dan itu jarang Kak ditemukan di Indonesia sendiri. Nah, Nah, di karena situ- dari luar. Iya, karena di luar Kak, yang oversize atau yang lengan balon atau yang semacamnya itu jarang Kak ditemuin di Indonesia sendiri. Benar. Adapun harganya luar biasa, gitu. Nah, jadi mungkin ya kalau dari aku sendiri, mungkin harus dicari jalan tengahnya Kak. Karena kalau emang dilarang gitu Kak, dilarang banget ya. Masyarakat Indonesia itu banyak banget yang kehidupannya ditopang sama thrifting. Iya Gitu, sih. Kak. Karena Kalau- udah lama juga kan. Bener, Kak. Jadi Iya. orang-orang juga yang udah jualan bingung harus kemana ini. Nah, benar Kak. Dan itu secara tidak langsung Indonesia Kak, salah satu penghasilan terbesarnya itu UMKM. Tapi UMKM ini thrifting juga. Nah, terus kalau UMKM thriftingnya dihapus, kayak kita gimana gitu loh Kak. Iya, Karena yang UMKM thrifting itu banyak banget gitu. Sebenarnya kebijakannya bagus, tapi cuman emang belum ada solusi yang pas kali Iya, ya. Kak. Jadi Belum biar solusi yang pas. dua pihak bisa ini. Iya, bisa sama-sama enak gitu lah Kak. Mungkin bisa ada solusi dengan legalitas yang seperti ini. Karena di TikTok ya, mungkin temen nggak asing banget sama TikTok ya Kak. Iya pasti. Itu simpang siur Kak sebenarnya. Ada yang nggak setuju sama thrifting karena thrifting tuh ini bagus produk lokal. Tapi ada juga yang advokasinya di bidang fast fashion yang terus merusak lingkungan. Iya. Itu semakin kuat gitu Kak. Banyak kok Kak dosen-dosen yang membahas tentang fast fashion dan harus menyarankan kalau thrifting harus dilegalkan, itu banyak banget. Karena emang isu lingkungan yang nggak bisa kalau kita mikirin ekonomi terus ya Kak. Kita yang penting ekonomi negeri kita naik. Tapi kalau nggak merhatiin lingkungan gimana? Iya. Ekonominya udah naik, tapi lingkungannya rusak. Kak. Nah itu dia. Jadi kita benar-benar harus mungkin kita serahkan ke pemerintah Ya, untuk benar, Kak. Tuh. memberikan solusi terbaik. Karena pasti juga banyak yang setuju, banyak juga yang enggak. pro Karena kontra, gitu. untuk UMKM-nya pasti pingin usaha mereka juga lancar lah ya. Benar, Kak, benar. Entah yang ngambil produksi sendiri dan sebagainya. Iya, Kak. Tapi juga yang thrifting karena udah lama di bidang ini juga Iya. jadi bingung harus nyari ke jalan mana. Benar Kak. But kita
tunggu aja, semoga ada keputusan baru yang lebih baik Yang lebih untuk baik. keduanya gitu. Thank you banget nih Ato untuk hari ini udah bahas dari apa ya tadi gimana cara dia membangun usaha ini dari awal sampai sekarang 2 tahun Iya, ya. Kak, udah 2 tahun. Semoga lancar terus usahanya. Amin, Kak. Mungkin kasih ini nih masukan buat sobat aspirasi yang pingin banget buka usaha tapi mereka masih terus nunda-nunda gitu. Ini aku kasih pesan buat teman-teman. Jadi teman-teman ini saran dari Boko sendiri ya, pas belum ke sini itu ada 3 hal dulu yang harus dipenuhi kalau kalian mau buka usaha. Yang pertama itu modal uang, itu udah pastikan Kak ya, modal uang. Tapi nggak cukup uang aja, ada 2 hal lagi. Yang 2 itu modal tenaga. Modal tenaga dan yang ketiga itu modal kreativitas dan inovasi. Kalau punya uang aja terus mau mengembangkan dan yang lainnya gimana gitu loh Kak. Tenaganya nggak mau dikeluarkan kan gimana? Iya. Jadi harus seimbang tiga-tiganya Kak. Kita harus mau mengeluarkan uang, kita harus mau mengeluarkan tenaga kita dan yang terakhir kita harus mengembangkan, harus kreatif dan harus inovatif. Gitu Kak. Itu termasuk ke cara kita buat promosi, public speaking kita harus dilatih, kita harus percaya diri ya Kak. Benar. Service gitu. Menjual kan? Ya apalagi negosiasi kalau udah ada misal barangnya 100.000 ditawar 20.000 kan harus kita pinter-pinteran buat negosiasi gitu Betul, Kak. betul. Harus problem solvingnya yang baik. Terus apalagi kan kalau awal-awal emang sendiri Kak ya. Sendiri tapi pasti bakal lama-lama bakal ambil karyawan dan itu di situ harus bisa teamworking. Nah itu yang aku maksud di kreativitas dan inovasi tadi. Jadi ada 3 hal itu tadi ya teman-teman. Kalau misal teman-teman mau buka usaha mungkin 3 hal ini jadi pasti bisa kok berjalan kalau udah punya 3 hal ini gitu. Benar. Dan yang paling penting langsung melangkah. Langsung melangkah jalan. Biasanya udah punya tapi nggak mau Nggak mau lanjut dikembangin, gitu, iya, nggak Kak. mau jalan dulu gitu. Sayang banget itu sebenarnya, Akhirnya Kak. nggak jalan-jalan. Nah iya Kak itu harus loss gitu ya Kak. Let's dulu, oke. Thank you banget sekali lagi Ato ya. Iya, Kak. Dan juga semoga usahanya makin sukses. Kita doakan semoga lancar produk-produknya juga laris manis. Amin, amin. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah stay di ruang dengar ini, yang udah barengan sama aku dari tadi hingga sekarang. See you again di next podcast dari Aspirasi Podcast. Bye bye.